Shalom, selamat pagi anak-anak kelas besar di rumah. Selamat pagi buat Iyo, Via, Evelyn, John, dan Kenzie. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu gembira. Oke, anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita di hari Senin 29 Maret 2021. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita berdoa dulu. Kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang lari-lari karena kita mau berdoa. Oke, sudah siap berdoa? Kita berdoanya sama-sama ya, ikuti kata-kata Bunda Ida. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama. Pimpin dan sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa ya. Seperti biasanya, sebelum kita lanjut belajar, di hari Senin ini biasanya kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Berkibarlah benderaku, lambang
Oke, tadi sudah bernyanyi ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita di hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dengan tema yang berbeda. Hari ini pelajaran kita temanya sudah ganti, sudah bukan komunikasi, tetapi sudah pekerjaan atau profesi. Nah, temanya ya, subtema kita adalah kesehatan dan pendidikan. Nah, materinya yang akan kita pelajari adalah dokter dan suster. Oke, kalau kita lihat akan tema kita tentang pekerjaan atau profesi. Seringkali anak-anak tanya, apa tuh pekerjaan itu Bunda? Apa tuh profesi itu Bunda? Nah, pekerjaan itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, atau bisa mendapatkan uang, atau bisa mendapatkan penghargaan, atau bisa mendapatkan pujian, atau bisa mendapatkan kepuasan. Kalau orang bekerja biasanya dia mau untuk apa? Kalau dia bekerja untuk menghidupi keluarganya, dia akan dapat uang. Seperti papa, mama, kalau bekerja itu dia cari duit buat anak-anak makan, buat anak-anak beli baju, buat anak-anak sekolah, buat anak-anak jalan-jalan. Itu dapat uang dari mana? Itu semua perlu duit, semua perlu uang. Nah, untuk mendapatkan uang itu papa sama mama harus bekerja. Setelah papa dan mama bekerja dapat duit, nanti anak-anak bisa jalan-jalan, bisa maem yang enak, bisa nabung, bisa apalagi bisa beli baju, bisa sekolah, ya. Itu karena hasil dari pekerjaan papa sama mama. Nah, terus profesi itu apa Bunda? Profesi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang itu, seperti pekerjaannya orang itu apa? Profesinya apa? Profesi atau pekerjaan? Profesinya Bunda Ida profesinya apa? Bunda Ida profesinya seorang guru PAUD. Nah, kalau Pak Tentara itu profesinya apa? Dia profesinya Pak Tentara, profesinya seorang polisi, profesinya seorang guru, atau pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya seorang guru, pekerjaan atau profesi. Nah, itu tadi Bunda jelaskan tentang tema kita, yaitu pekerjaan dan profesi. Kenapa orang harus bekerja? Kenapa orang harus mempunyai pekerjaan? Kalau udah dewasa ya, karena untuk mendapatkan uang. Karena semua uang itu sangat berguna ya. Karena berguna, apa-apa semua pakai duit deh. Mau beli maem pakai duit, yang Bunda sudah jelaskan tadi ya. Makanya orang harus bekerja. Begitu supaya anak-anak, kalau papa mamanya bekerja, anak-anak di rumah membantu dengan apa? Dengan berdoa supaya pekerjaannya papa lancar, pekerjaannya mama lancar, mama papa selalu sehat, bisa bekerja, bisa mendapatkan uang. Anak-anak di rumah membantu dengan berdoa dan belajar supaya pintar. Karena apa? Kalau papa sama mama nyari duit, tugasnya nyari duit. Anak-anak tugasnya apa? Tugasnya belajar. Belajar, oh iya ya, papa sudah nyariin duit, mama sudah nyari duit, aku harus belajar biar pintar, supaya papa dan mama pekerjaannya tidak sia-sia. Papa capek-capek tapi nanti anaknya pintar, papa sama mama jadi senang. Walaupun capek, hilang capeknya karena lihat anaknya pintar, anaknya manis-manis di rumah, tidak rewel, tidak nangis-nangis terus. Kita harus membantu orang tua ya, dengan jalan menyayangi kedua orang tua kita.
tidak harus membantu. Papa mau kerja apa saya bantu. Tidak, orang tua tuh tidak minta begitu ya sayang. Orang tua tuh hanya minta supaya anak-anaknya manis-manis di rumah, dengar-dengaran papa sama mama. Itu orang tua sudah senang sekali kalau anak-anak dengar-dengaran sama papa, dengar-dengaran sama mama. Itu orang tua sangat-sangat senang sekali. Nah, itu tadi ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pekerjaan tentang seorang dokter dan suster. Nah, di mana mereka bekerja? Siapa yang sudah pernah tahu dokter? Dokter itu apa? Dokter itu apa? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ya, dokter itu tugasnya menyembuhkan orang yang sakit di rumah sakit. Nah, itu tugas dokter dan suster ya. Kalau suster itu tugasnya membantu dokter menyembuhkan orang yang sakit. Nah, dengan bagaimana disembuhkannya sama dokter, diperiksa dulu bagaimana seorang dokter bisa menyembuhkan seorang pasien atau seorang yang sakit. Nih ya dokter ya. Ini Pak dokter ini Bu suster. Dokter itu akan memberikan pemeriksaan dulu setelah datang ke rumah sakit, dicek dulu ya. Dicek dulu, kita mendaftar. Biasanya kalau datang ke rumah sakit kita cek dulu, mendaftar. Terus nanti dipanggil oleh suster. Umpamanya Evelyn yang sakit. Anak Evelyn masuk ke dalam pemeriksaan ya. Nanti susternya bilang silakan masuk Mbak Evelyn. Nanti dokternya mesti nanya, halo Mbak Evelyn, apa kabar? Sakit apa Mbak Evelyn? Nanti diperiksa ya. Diperiksa, dibuka dadanya pakai apa itu yang di sini-sini? Stetoskop. Nah, diperiksa sama dokternya. Oh, Mbak Evelyn ini batuk. Mbak Evelyn jangan minum es dulu ya, mesti dokternya bilang gitu. Mbak Evelyn nanti dokter kasih obat, diminum obatnya sampai habis. Terus maem yang banyak, minum air putih yang banyak. Biasanya dokternya bilang gitu. Karena tugas dokter adalah menyembuhkan orang yang sakit. Itu tugas daripada dokter. Nah, sebelumnya kita lanjut, kita tepuk dulu biar semangat. Yuk, kita tepuk semangat dulu ya. Semua boleh berdiri, boleh tepuk semangat biar semangat. Oke, yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. Sekali lagi biar semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, biar nggak ngantuk ya, dengarkan cerita Bunda Ida biar nggak ngantuk. Oke, tadi itu sampai di mana? Dokter dan suster. Pekerjaannya dokter adalah menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kalau pekerjaannya suster, dia membantu dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kalau dokter itu sekolahnya harus kuliah ya, supaya mendapat gelar dokter. Anak-anak supaya yang cita-citanya pengen jadi dokter harus rajin belajar dan harus rajin berdoa agar cita-citanya tercapai. Dokter itu sangat baik sekali karena dia menolong orang yang sakit menjadi sembuh. Di samping itu, kalau kita sakit, dokternya menyembuhkan, tapi kita juga harus minta tolong sama Tuhan. Kita juga harus berharap sama Tuhan. Dokter itu membantu menyembuhkan, terus yang berkuasa menyembuhkan adalah Tuhan. Jadi kita harus berdoa juga. Kalau kita sakit, kita harus berdoa, rajin berdoa sama Tuhan. Kalau papa mama sakit atau anak-anak sakit, kakak, eyang, kita harus rajin berdoa. Di samping kita ke dokter, kita juga jangan lupa berdoa, meminta tolong sama Tuhan, memohon sama Tuhan. Tuhan,
Tadi saya sakit, saya sudah ke dokter Tuhan, tapi Tuhan yang lebih menyembuhkan. Tolong Tuhan sembuhkan saya, atau tolong Tuhan sembuhkan mama yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan papa yang sakit. Nah, itu karena Tuhan itu yang lebih berkuasa. Nah, kalau dokter membantu, menolong, menyembuhkan. Oke? Itu tadi profesi dokter atau kerjaannya dokter. Terus sekarang dokter itu, Bunda tanya, dokter itu tugasnya di mana? Tugas dokter itu di rumah sakit, di klinik. Terus dokter itu ada dokter cewek, ada dokter cowok. Dokter itu tidak hanya cowok aja ya, ada dokter, ya ada bu dokter, ada pak dokter. Terus dokter itu ada banyak, ada dokter gigi, ada dokter apalagi, ada dokter umum, ada dokter yang khusus. Ada dokter khusus itu dia spesialis namanya ya, spesialis atau dokter khusus. Nanti kalau anak-anak udah gede, anak-anak akan mendengar dokter spesialis. Apa ya dokter spesialis? Itu dokter yang merawat atau merawat khusus dengan bidangnya, seperti spesialis kulit. Nah, dokter itu dokter kulit. Ada dokter gigi, spesialis gigi. Ada spesialis mata, ada spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu yang biasa disebut THT. Terus ada lagi dokter saraf, banyak ya. Ada dokter bedah, ada dokter apa lagi? Banyak, dokter itu ada banyak. Setelah sekolah dokter nanti mereka akan mengambil spesialisnya. Jadi dia nanti mengambil, ada yang spesialis anak, namanya dokter anak. Dia khusus menangani anak. Ada yang spesialis mata, dokternya khusus menangani orang yang sakit mata. Itu namanya dokter spesialis. Terus itu tadi Bunda sudah menceritakan tentang dokter dan suster. Sekarang kita akan membuat hasil karya. Hasil karya kita apa hari ini? Kita di rumah akan bermain peran ya. Akan bermain peran, jangan lupa, dengan membuat baju dokter. Yang Bunda sudah bagikan, itu Bunda sudah gunting ya bawahnya. Bunda sudah gunting bawahnya, ini nanti akan jadi baju dokter. Terus supaya dia melambangkan dia, menandakan dia baju dokter itu apa? Dengan apa? Dengan memberi palang merah. Palang merah ditaruh di depan bajunya sini ya. Kita buka yang Bunda sudah bagi itu, ada double tipnya. Nanti anak-anak buka ya. Cara membuat baju dokter. Nanti anak-anak pakai, bajunya pakai. Terus anak-anak bermain peran. Nah, nanti anak-anak tempel di depan dada. Oke, minta tolong bantuan mama atau kakak ya, atau papa ya. Nah, ini jadi baju dokter. Ini bisa dimasukkan ke dalam, karena Bunda besar, jadi tidak bisa ya. Kalau anak-anak ini karena ukurannya anak-anak. Nanti anak-anak pakai begini ya. Nah, pakai gini, ini dimasukkan terus jadi baju dokter kayak begini. Nah, ini baju dokter, nanti anak-anak pakai ya. Setelah bajunya, yang Bunda bagi juga adalah topi suster. Di depan sini akan kita taruh palang merahnya. Palang merah itu melambangkan apa? Kesehatan, rumah sakit, penolong. Nah, kita taruh di sini ya. Terus kita buka double tip belakangnya ini sesuai dengan ukuran kepala kita nanti. Minta tolong mama sama kakak atau oma, opa, emak. Terus kita pakai ya. Sesuai dengan ukuran yang double tipnya kita sudah pasang. Nah, jadi deh suster dan baju dokter kita hari ini. Terus
kalau kita sudah pakai, nanti di video nanti anak-anak bilang gini, halo Bunda, saya dokter dokter Via, mau menyuntik orang sakit, gitu ya. Terus halo Bunda, saya dokter John, saya akan menyuntik orang sakit biar supaya sembuh. Terus halo, saya Iyo, saya dokter Iyo, saya akan menyuntik orang biar sembuh. Halo Bunda, saya dokter Kenzi, saya akan menyuntik orang supaya sembuh. Dan saya dokter Evelyn, akan menyuntik orang biar sembuh. Oke, itu nanti di video ya, anak-anak pakai bajunya begini, terus pakai topinya. Anak-anak udah jadi dokter loh. Amin, semoga anak-anak nanti kemudian hari ada yang jadi dokter ya. Nah, terus nanti anak-anak di video sama papa sama mama ya. Oke, terus dikirim ke Bunda. Videonya nanti Bunda simpan ya. Oke, itu tadi hasil karya hari ini untuk tema dokter dengan membuat baju dokter dan topi suster. Nah, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita berakhir, Bunda mau berpesan sama anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, dan jaga lingkungan kita dengan apa? Dengan bersih-bersih, dengan lihat barang-barang yang berantakan kita atur yang rapi ya. Terus jangan sampai banyak gantungan-gantungan baju di rumah, itu membuatnya nyamuk. Terus kita rajin nyapu, meja-meja yang kotor dilap, piring-piring yang sudah kotor ditaruh di tempat cucian piring, kita bantu mama mencuci piring ya. Terus jangan sampai sampah-sampah berserakan, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Terus jangan lupa kesehatan diri kita, mandi, sikat gigi, makan ya. Itu adalah pekerjaan sehari-hari kita yang harus kita perhatikan. Oke. Tadi pesan-pesan dari Bunda Ida untuk hari ini. Sebelum kita berakhir, kita bersama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang jalan-jalan. Ikuti kata-kata Bunda Ida, berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah selesai belajar bersama-sama. Pimpin kami selalu, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.